Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran KBM daring di awal tahun ajaran baru, yaitu di tahun pelajaran baru 2020-2021. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku. Gimana kabar pagi hari ini kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Selamat kepada siswa SMK Kusuma Bangsa Hestia, khususnya kelas 10 yang sudah naik kelas 11 ya. Mudah-mudahan ilmu yang tahun lalu Bapak transfer kepada kalian ini menjadikan bahan ilmu yang bermanfaat dan berguna tentunya buat kalian semua. Dan semoga di kelas 11 juga sama, Bapak bisa menyampaikan ilmu mata pelajaran PPKN juga oleh kalian bisa dicermati ya, dikuasai, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, jadi kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya, asasi manusia dalam perspektif Pancasila atau yang dikenal dengan HAM. Pada bab pertama, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ini kalian materi yang akan dipelajarinya tentang apa? Konsep tentang hak dan kewajiban manusia, ya, itu. Kemudian lagi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kemudian kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia. Oke, itu. Baik. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia ada yang dikenal dengan hak. Hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, gitu kan? Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, gitu kan? Kemudian kewajiban, sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi HAM, hak asasi manusia ini adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak dia lahir sampai dengan mungkin dia dewasa nanti. Ya, itu. Kemudian apa? Aturan tentang HAM. Aturan tentang HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang isinya adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, ya, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Ini ya.
isi dari Undang-Undang Nomor 39. Jadi diatur oleh undang-undang. Sekarang HAM ini dilindungi. Ya mungkin tidak seperti di masa-masa lalu gitu ya. Kemudian sifat-sifat HAM. Ya. Sifat-sifat HAM. Di situ dikatakan adalah universal. Ya. Universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Ya. Tanpa memandang status, baik itu suku, bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Itu universal. Kemudian adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah hakiki. Kemudian ada yang namanya permanen ya, atau kekal. Tidak dapat dipindahkan ya, tidak dapat dipindahkan atau dicabut pihak lain. Makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme atau individu. Biasanya kan gitu, kewajiban manusia dalam bentuk pembatasan atas asasi manusia dan bentuk HAM dapat sebagai munculnya sifat egoisme atau individu. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi adalah kewajiban manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa? B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dengan menghormati perbedaan agama. Ini di dalam Pancasila nomor 1 kan tuh, bahwa dijamin kebebasan kemerdekaan untuk memeluk agama sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya kan. Sila kedua menempatkan setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan. Nah, ini diatur di dalam pasal 27 tentang setiap warga negara ya di dalam hukum dan pemerintahannya. Itu tidak dibeda-bedakan. Semuanya adalah sama. Hukum harus tegak ya, tidak selalu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi hukum harus bisa menempatkan ketika seseorang melakukan tindak pelanggaran terhadap hukum, maka semuanya diberikan yang sama karena tidak dibeda-bedakan apakah dia kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas kan gitu. Yang ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita demi bangsa, demi negara, ya kalau negara itu membutuhkan kita untuk membela bangsa ini, ya maka kita harus siap untuk membantu dan memberikan pengorbanan kita demi bangsa negara. Ya mungkin dulu para pahlawan kita, coba kalau dia tidak ada rasa nasionalisme, satu. Kemudian yang keduanya,
dia tidak memiliki rasa rela berkorban demi bangsa dan negara, dia tidak akan memberikan itu. Ya, tapi dia ada panggilan hati bahwa negara kita tidak mau dijajah oleh bangsa lain, sehingga demi negara, gitu kan, dia korbankan baik harta, tenaga, pikiran, bahkan sampai dengan nyawanya dia perkorbankan untuk bangsa ini. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokrasi. Demokrasi sekarang ada perbedaan, ya kan, dengan yang dulu-dulu. Sekarang kebebasan diberikan kepada seluas-luasnya untuk rakyat, kepada rakyat diberikan kekuasaan, ya, yang berdaulat, tapi tidak lagi ada pada sekelompok orang, gitu kan. Tapi dalam berdemokrasi, rakyatnya yang berdaulat dan menentukan siapa nanti akan memimpin bangsa ini dari hasil pemilihannya. Sila kelima mengakui hak memiliki dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Jadi jaminan sosial kita, ya kan, perorangan terus dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang, dan juga mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa menerima ilmunya dengan baik, gitu kan. Semoga ke depan ya kalian bisa menjadikan siswa-siswa yang baik, terampil dan cerdas untuk bangsa negara ini. Terima kasih yang Bapak sampaikan pada waktu hari ini. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ke depan kita bisa mengikuti pembelajaran meskipun daring, tapi kalian pun bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak ada kendala satu apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.